Tesla akan tetap membeli nikel dari Indonesia, tetapi nikel tersebut dari perusahaan lain, atau ya kita mengatakan pihak ketiga. Walaupun demikian, Tesla tetap akan mencari produsen-produsen nikel baru selain Indonesia, karena tetap dia memperhitungkan profit mereka dalam menjual mobil listrik. Yang jadi pertanyaan adalah sering pemerintah mengatakan bahwa rugi jika Tesla tidak mau menginvestasikan uang mereka di Indonesia, karena Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia. Itu betul, tetapi pihak Tesla juga banyak mempertimbangkan banyak hal, seperti kualitas sumber daya manusia yang mampu tidak dalam jumlah besar untuk menjalankan pabrik Tesla jika Tesla berinvestasi di Indonesia, karena pabrik yang mereka bangun ada gigafactory, membutuhkan SDM yang berkualitas tinggi. Yang kedua, teknologi robotik itu akan banyak digunakan, jadi lebih banyak otomatisasi ya di pabrik gigafactory. Sementara pemerintah Indonesia menginginkan lebih banyak tenaga kerja yang terserap, dan ini ada perbedaan pandangan. Pas itu juga Indonesia belum mempunyai industri semikonduktor, bahkan semua komputer, laptop, gadget yang dijual di Indonesia itu membeli chip ya, itu dari luar negeri semua. Sedangkan Malaysia telah mempunyai pabrik semikonduktor seperti Intel atau AMD, itu kalau tidak salah telah lama mendirikan pabrik di sana, sehingga itu yang membuat nilai kompetitif Malaysia jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia. Yang ini yang pemerintah belum menyadari, bahwa dalam mengundang investasi asing itu harus banyak aspek yang harus dilihat, bukan hanya kita mempunyai persediaan sumber daya alam yang melimpah, Anda kalau tidak investasi rugi. Tidak, harus banyak persiapan. Bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini secara masif seperti pembangunan jalan tol dan lain-lain itu baru pembangunan tahap awal, karena Indonesia ini sudah 20 tahun tertinggal dalam bidang manufaktur. Baru di era pemerintahan Jokowi ini benar-benar masif, dan itu masih panjang perjalanannya. Jadi ini baru tahap dasar, sementara nanti presiden yang selanjutnya ini harus melanjutkan apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kalau kalau kita katakan nilai nasional kompetitif Indonesia itu mau digerakkan kembali untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain. Memang ini tidak mudah. Hal yang terpenting adalah penyiapan sumber daya manusia. Kalau masalah dana buat pembangunan di Indonesia, jumlah berapapun Indonesia mampu, APBN kita besar sekali. Ini yang harus ada strategi yang jelas bagaimana menggunakan sumber daya manusia ini untuk menggerakkan pembangunan. Kita tidak bisa selamanya bergantung dengan investor asing, karena investor asing walaupun mereka berinvestasi, sewaktu-waktu jika mereka melihat ada ketidakpastian politik, ada ketidakuntungan bisnis dan jangka panjang, mereka akan lari dan yang akan rugi kita. Sementara kita mempunyai sumber daya alam yang banyak, sumber daya manusia yang melimpah, hanya tingkat high skill levelnya harus ditingkatkan, dan itu kita bisa belajar dari India bagaimana kita bisa istilahnya memanfaatkan sumber daya manusia lokal menjadi tenaga kerja profesional dalam tingkat internasional. Jadi kembali lagi kepada kurikulum pendidikan, bagaimana meningkatkan kompetensi sumber daya manusia saat ini dan di masa mendatang. Kembali lagi ke Tesla, jadi banyak hal pertimbangan. Jadi ketika Tesla akan mendirikan pabrik dan juga udah mendirikan kantor di Malaysia, karena dia tetap melihat Indonesia sebagai pasar yang penting. Karena yang namanya bisnis kan, mereka melihat keuntungan jangka panjang.
Ya, mereka lihat banyak perusahaan-perusahaan Cina yang telah menanam modal di Indonesia untuk pengolahan nikel, dan mereka bisa membeli mungkin dengan harga yang lebih murah, karena kita tahu manufaktur perusahaan-perusahaan Cina saat ini salah satu perusahaan yang paling efisien. Kalau masalah dagang kan kita tidak mau juga diributkan terlalu pusing dengan masalah birokrasi, ya kan, karena dengan banyaknya birokrasi yang benar-benar membuat rumit, ya kan, maka harga sebuah produk yang dihasilkan jauh lebih mahal. Sementara kita yakin bahwa produsen-produsen nikel yang berinvestasi di Indonesia itu bisa menawarkan harga yang murah kepada para pembeli mereka, para buyers mereka di luar negeri, dan Tesla melihat, oke, kita nggak menanam investasi di Indonesia, tapi kami mempunyai partner perusahaan yang mereka mempunyai pabrik nikel di Indonesia, dan kami membeli dari mereka. Nah, fokus Tesla sebenarnya nanti ke depan itu ke Indonesia dan juga negara ASEAN adalah menjual mobil. Dengan adanya pabrik atau kantor di Malaysia, itu diharapkan harga mobil Tesla itu bisa ditekan, bisa lebih murah, dan bisa dibeli oleh lebih banyak kalangan dibandingkan sekarang. Tentu akan terjadi penurunan cost produksi, karena juga tenaga kerja yang ada di Malaysia, jika nanti Tesla membangun pabrik gigafactory, tentu akan lebih murah dibandingkan tenaga kerja yang ada di Amerika. Bahwa Asia masih mempunyai nilai kita katakan wage kompetitif, artinya upah yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan di Amerika atau di Eropa, dan ini akan dimanfaatkan oleh Tesla. Sementara Malaysia juga mempunyai banyak tenaga ahli di bidang teknologi. Ini yang kemarin itu kita tidak menyadari hal itu. Jadi kalau misalnya pemerintah terus mengajak Tesla, dalam hal ini tidak masalah, yang namanya promosi kan. Cuma juga harus satu hal yang harus diingat adalah mempersiapkan semua infrastruktur yang diminta Tesla. Mungkin tahun ini pemerintah kita tidak bisa, mungkin tahun depan atau 2-3 tahun lagi ketika Tesla melihat ada kemajuan perbaikan di bidang infrastruktur industri, maka Tesla bisa masuk, ya kan. Ya, kita nanti bisa lihat nanti bagaimana presiden yang baru, presiden 2024 ini bisa mengubah industri Indonesia menjadi jauh lebih baik, lebih canggih, lebih modern dibandingkan saat ini. Ya, kita justru membutuhkan banyak hal dalam pembangunan industri, ya, khususnya dalam teknologi-teknologi baru yang diterapkan di industri manufaktur, dan itu yang masih agak sulit diterapkan di Indonesia. Jadi ya, itu adalah hal yang sebenarnya sangat simpel yang harus kita selalu kaji, kita selalu lihat untuk kepentingan jangka panjang Indonesia. Jadi jika infrastruktur telah benar-benar maju, jangankan Tesla, akan banyak produsen mobil lain yang memproduksi mobil listrik itu berinvestasi di Indonesia. Ini kan permasalahannya adalah tingkat kemajuan infrastruktur yang kita belum punya, ya kan. Ini kan baru tahap awal. Jadi ini tugas presiden 2024, ya. Tugasnya memang lebih berat karena Pak Jokowi telah memberikan arahan yang jelas bagi infrastruktur. Kita harus membangun infrastruktur dalam skala mega raksasa untuk mampu bersaing di era global. Jadi national kompetitif kita harus terus ditingkatkan. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Saya Septo Indarto. Semoga rekan-rekan profesional sukses pada hari ini. Terima kasih banyak.